ada sumber info A1 nih. Siapa tuh? Ada katanya Kareval tuh orangnya meledak-ledak. Lu liat gue benar-benar nggak? Enggak sih, tapi Enggak kalau sih. ngeliat Kareval ada ledakan cinta. Asik, masuk deh ah. Gue merasa ketika sebelum beliau meninggal, kayaknya banyak banget waktu yang terbuang untuk pekerjaan gitu dibanding harus nyamperin dia gitu. Jadi gak ketemu lama gitu sampai akhirnya Gak bisa nih. Jadi boba ini. Jadi boba. Aduh, Apa sih lu? enak banget ya. Kenapa ya enak banget? Ya Allah, berantakan banget itu. Ade. No. Lah? Enggak begitu. Kata orang, Pasangin kokomelon deh nih. Enggak boleh kokomelon itu menghambat pertumbuhan. ini aja yang Iya. Bing selamat. kata orang, kalau makan kita berantakan nanti cowok kita jadi ini yang berewokan. Karena kata orang kalau kita makannya berantakan, kita dapet jodohnya yang berewokan. Iya. Kok jadi berewokan? Iya, maksudnya Oh, dia makan dulu terus dia berantakin. Kan orang-orang biasanya kan berewokan tuh ganteng, gagah, manly. Contoh, Nih, contoh Benny, siapa Bang deh Benny yang siapa? pengen lu iniin? Repala Hadi. Wah, itu sih top tier. Karismatiknya Aduh, Mas Bian itu. Ya ampun, Mas Bian. husbandable banget gak? Husbandable. Siapa yang Husband lagi material. Iya, husband material. Suami hebat. Suami hebat gak sih? Bener. Husband hebat. Oh iya sebenarnya bener. Iya, pokoknya Hasbunallah kalau itu. Menikmal yakin. Ada lu jangan ngomong lu bener nyapu dah nyapu. Udah nyapu deh. Udah Ya, gue makan aja. Gue juga makan. Di sini. Ya Allah, kapan ya kita ditemuin sama laki-laki yang Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah di sini gue ya? baru bisa ngomong. Masya Allah. Om. Berantakin aja. Kok berantakin di situ ke bawah dong berantakinnya. Ya baru tadi kita omongin. Iya pantesan agak kuping agak Panas. kedutan dikit. Mata dong kedutan. Kuping juga kadang paras. Oh gitu. Masa? Sini aku tipu. Enggak ya, maaf. Dengan lu tuh kayak bocah ngaji. Assalamualaikum. Tapi selamat datang Kareval Hadi di The Nurul. Terima kasih lo sudah menyempatkan waktunya buat main ke sini. Oh waktu selalu ada buat The Nurul mah. Always. Besok datang lagi mau. Enggak. Kita gampang baper loh. Iya. Kakak tuh emang aku juga anak Ini pengen gue bungsu. tonjok hilang makanan. Kok tiba-tiba anak bungsu? Gak ada bridgingnya. Kamu anak berapa? Aku anak ketiga. Aku ketiga juga. Bungsu semua. Kamu juga bungsu. Aku juga bungsu. Aduh, keras kepala semua nih. Gak bisa diatur semua nih. Betul nih. Berarti deket sama mama. Sama almarhum mama dekat. Dekat. Semua dekat sih sebenarnya sama mama. Tapi ngobrolnya misalnya intens gak kayak soal percintaan? Misalnya Karepa lagi deket sama gitu. siapa? Izin gak? Kayaknya dia lebih ke paling dua kalimat aja kayak nanti nyarinya gini abis itu udah selesai. Banyak itu. Boleh Iya. tahu nggak sih kriterianya apa Iya gitu kan? sih. Mungkin bisa kita Apa pakai pasmina? Iya. Iya. Apakah pakai pasmina coklat dan Iya, baju? apa pakai Vistos, sepatu? Vistos. Apa pakai kaos kaki renda-renda? Kriteria pokoknya yang akhlaknya baik kayak kalian. Aku rajin ngaji, menabung, gak pernah korupsi. Kayak mama. Lo gak pernah korupsi, semua juga gak pernah. Korupsi waktu pernah nggak? Gak pernah. Yang benar. Aku on time, on Ya, deal. aku Oke. pernah Nggak korupsi apa-apa. SPP waktu itu. Sumpah lo? Iya. Wah kacau sih. SPP 500, gue bilang 550. Lumayan gocap. Di Bang Mini gocap. Gak Nggak apa. boleh, Kalau timbangan. dikit kayak gitu masih oke lah. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ya Dan. Allah, gini aja gue dimaklumin terus. Terus apa Apalagi lagi? ya? Apa lagi? Sabar. Sabar banget aku dibentak sama orang aja aku. Gitu doang. Aku gak pernah marah. Kelihatan sih sabarnya bawa ya. Sabar Kak, sabar banget aku. Apa lagi? Apa lagi? Sabar. Mungkin yang bisa adaptasi dengan baik gitu. Yang pakai CBC apa sih? Spesifik. Yang spesifik, ya itu. Adaptasi sama keluarga, adaptasi sama kerjaan, adaptasi sama personality kita, karakter kita. Susah loh.
Benar-benar. Tidak mudah itu. Berarti kudu nyambung banget ya. Harus nyambung. Kalau nggak Misalkan nyambung, ada yang deketin Kak Reval. Iya. aku yang deketin dong biasanya. Iya, misalnya Kak Reval deketin aku misalkan. Iya. Terus. Apaan? Terus misalkan aku pengen ngambil hati nih, ngambil hatinya ke siapa? Ke aku lah ambil hatinya. Langsung. Iya, berarti ke Kak Kalau Reval udah aja. sama aku baru ke keluarga. Ke keluarga. Cara ngambil hati kakak gimana kak? Gampang sih sebenarnya. Operasi. Bawa martabak. Gampang Kamu sih baper harusnya. nggak kalau kita bawain martabak? Aku tuh bapernya tuh lebih ke didengerin. Aku banget. Terus kayak yang nggak terlalu menuntut. Kita udah settle semua ini. Itu langsung baper tuh. Ya ampun, kita Kalau di Jadi live nggak perlu yang story-nya, gimana-gimana, kayak cuma diingetin, saling mengerti, nggak menuntut banyak. Kita bisa kok semuanya. coba deh sekarang cap cip deh. Iya deh. Ya, ayo Ya udah, kita cap siap. cip. Kita Misalnya di bumi ini cuma ada 3 cewek kita. kakak pilih bertahan hidup sama yang mana? Bertahan di yang mana ya? Tapi kan kita belum kenal banget. Harus kenal banget dulu baru bisa tahu. bisa Ya udah ntar milih. tukeran Facebook mau. Ya, Facebook. Ada Friendster. Jangan dulu. apa tuh? Nggak tahu ya ada ya? Enggak. Dasar. Tapi kita juga nggak ini, belum ngerasain Friendster. Iya. Oh iya. Belum. Seru tahu waktu itu Friendster. Oh iya. Bikin layout ininya, profilnya. Pernah dapet cewek dari Friendster nggak? Sumpah pernah. Lucu banget. Terus. Jadi pacar SMP itu dulu kenalnya di Friendster. Ih, Jadi sama-sama SMP. Sama-sama punya Friendster, terus kenalan, ternyata satu sekolah. Anehnya kenalan tapi dari Friendster. Terus ketemuan di warung Iya, BM. kamu kelas berapa? Ya, Kelas Bandung. Dilan, Mbak. Ke Bandung tuh. Lalu Dilan. main di warnet. Tapi pernah emang ngerasain? Wah, ngerasain dong. Masa enggak? Wartel aja gue ngerasain. Wartel. Warung Jadi tua telepon. banget ya gue langsung. Nggak ada, kalau zaman kita ada masih watel. Iya, wartel ngerasain. Kita kira kamu orang ada banget. Iya. Terlihat orang ada ya? Alhamdulillah. Tapi rumah mah nggak dimasukin ruang tamu mah nggak ada motor ya? Nggak ada motor. Gak ada motor, alhamdulillah. Oh iya, itu mah masih orang ada. Masih itu punya Tapi garansi berarti. sarungan airnya masih pakai kaos kaki. Sarungan air apa nih? Sarungan air. Apa Ada, sih? ini, Saringan air. Saringan air biar Keran, nggak keran. keran. Enggak. Nggak ada itu mah. Iya, itu mah. Cuma make warnet doang. Warnet. Kayak ini apa namanya batu bata pakein kertas kado. Buat ganjel dia kertas. Ini mah Enggak ada. Orang kaya, orang kaya. Amin. Artel bis itu ya emang orang Berarti ada. tengah-tengah dia middle kelas. Middle kelas ya. Middle class. Middle kelas. Jadi tapi kita biar seru kita mau kasih studi kasus buat Kak Reval. Kita bacain pertanyaan nanti Kak Reval jawab pilih yang mana ya. Boleh. Oke, kasus yang pertama. Istri kakak ngajak staycation berdua, tapi mama tiba-tiba bilang kalau dia lagi kesepian di rumah. Terus Nggak, Kak Reval cancel. cancel plan staycation atau tetap quality time sama istri. Quality time sama istri, tapi di rumah mama. Oh, benar. Lelaki bijak. Ada Green flag. Green flag. Iya nggak? Iya benar banget. Iya. Ih, lelaki beneran tahu ini. Iya, Beneran ya kak. laki-laki. Soalnya laki-laki tuh kadang bingung kan ya, gimana? Langsung punya keputusan. Lo kebanyakan ketemu cowok bingung. Lu udah ketemu siapa sebelumnya? Sama itu ada. Ada. Asik. The best. Studi yang kedua. Istri kakak pengen pindah rumah biar lebih mandiri, tapi mama pengennya tinggal deket keluarga terus. Kemauan siapa yang bakal Kak Reval turutin? Berarti dia tinggal bareng sih. Iya. Ya, terus pengen sendiri. Pengen sendiri. Dia pengen sendiri tapi nggak jauh-jauh dari Rumah mama mama. paling nggak. Oh, tetangga biar, jadinya. iya biar nggak terlalu. Apa disikat doang pakai triplek? Ya Allah. Ada Dibagi tangga dua gua ya, gitu. AC-nya juga, AC-nya jadi dibagi dua. AC-nya bareng ya? 2 kamar 1 AC ya? Temboknya dibobok. Rumahnya nggak jauh. Rumahnya nggak jauh-jauh berarti. Tapi nggak jauh-jauh berarti. Nggak jauh-jauh biar juga masih bisa lihat mama. Next, Kak Reval dapat bonus gede karena penonton film Kakak rame banget. Terus istri, terus uangnya tuh istri pengen pakai buat liburan berdua. Iya. Tapi mama pengennya bikin taman di rumahnya. Gimana Kak Reval bagi uangnya buat istri atau buat mama? Bagi dua lah ya. Apa buat kita? Apa buat? Biar tengah-tengah aja. Iya dia biar nggak ribut ya. Biar tengah-tengah. Biar dua-duanya pada nggak ribut buat pada aja deh. Gini aja deh, tengahnya istrinya salah satu dari kita deh. Siapa misalnya? Tapi kalau urusan ini kayaknya harus diimbangin antara keinginan mama dan keinginan istri gitu. Oke. Kita cari tengahnya aja. Misalnya udah sering sama mama, ya udah buat istri. Tapi sebenarnya cari balance-nya kan susah tuh. Tergantung siapa yang lagi kepengen banget aja kali ya dibagi waktunya.
Oh gitu, berarti mungkin nyarinya istrinya juga yang lebih bijak juga ya. Betul. Jadi nggak Aku apa-apa lagi juga diberantemin gitu ya. Iya, itu kan perjalanan kalau misalnya dari awal belum bijak ya kita belajar sama-sama. Aduh, aku sih belajar banget. Aku belajar banget, aku suka banget ke Nurul Fikri belajar. Karena Les ya? Materi itu. Tapi Tahu Kak, lagi. tapi Kak, kamu misalkan nih sama mama kamu tipe yang kayak nurut, kayak misalkan mama kamu bilang jangan namanya boah gitu. Iya, misalnya. Itu kamu nurut apa enggak? Gak nurut lah kalau mau. Nurut. Nurut, berarti nggak mau boah. Masuk kok gak mau. Kan mama gue gak bilang gitu. Enggak, maksudnya kayak misalkan dibilang enggak ya sama cewek ini, nurut apa kayak enggak mah, padahal dia baik di Nurut kamu. tapi berusaha juga kayak kenapa sih nggak dilihat ya. Dia orangnya gini gitu ada. Tapi kalau dibilang nggak bisa, ya udah nggak bisa. Gitu. Tetap ujungnya endingnya tetap lewat apa keputusan mama. Iya. Bagus sih. Ibu. Family Betul. man. Iya, kalau nggak direstuin bingung Doa juga. ibu sepanjang jalan kan. Sepanjang masa. Oh iya sepanjang jalan. Jalan apa tuh? Biar dibenerin itu sama Kak Reval. Tapi kan cowok nih, Kak Reval ya. Cowok kan tipe-tipenya banyak tuh. Ada Apa nih? 36A. Iya, poli-poli. Apaan tuh tiga? Itu perumahan. Oh, perumahan. Gua kira apa? Perumahan ada kanopinya gitu. Iya, jadi maling. Oh biasanya Ini tiga ada A. nggak ada, Tiga dapat enam 36 aja. Aduh, Maaf. saya lagi deh yang nyampein. Nah, itu tipe-tipe cowok kan beda-beda yang ngejar, kalem. Oke. Nah, kata ada sumber info A1 nih. Siapa tuh? Ada katanya Kak Reval tuh orangnya meledak-ledak. Lu liat gue bener-bener gak? Enggak sih, tapi Enggak kalau sih. ngeliat Kak Reval ada ledakan cinta. Asik, masuk deh ah. Dia gak geli sendiri. Maksudnya ngot. Itu sumbernya itu lagi ngomonginnya berbedaan tuh. Beda topik, bukannya orang yang meledak-meledak. Tapi Tapi dulu tuh tipe orangnya yang kalau misalnya ada masalah atau apa tuh langsung mau diselesain sekarang juga, mau diomongin sekarang juga. Jadi kayaknya agak tense gitu. Tapi kesini-sini ternyata nggak harus kayak gitu. Harus cari yang paling baik, momentum yang benar, baru ngomong dengan cara yang paling kalem gitu. berarti enggak maksud dulu itu kayak gitu, sekarang udah berubah. Ya lumayan. Oh, berarti masih ada ledakannya dikit lah. Ada dikit-dikit. Harus ada ledakan itu. Bener, dulu bom, sekarang Iya, petasan jangwe sekarang lah. petasan jangwe Iya, bener. petasan Petasan banding. Petasan banding. Iya. Dibanting baru meledak. Baru meledak dia. Kalau nggak dibanting nggak. Oke. Tapi Kak Reval cemburuan gak sih kalau jadi pasangan? Iya, posesif gak? Takutnya kan buat temen-temennya cowok. Allah, ya Allah. Ya udah kurang ini cowok-cowok temen-temen cowok gua berarti nggak usah ada sekarang. Jangan berteman sama cowok yang banyak gitu lah. Jangan Jangan. Berarti Kak Reval cemburuan. Cemburu tapi cemburunya realistis gitu loh, yang logis. Bukan cemburu yang gimana-gimana. Tukeran Find My. Find my iPhone. Berlebihan itu. Iya. Kalau aku mah nggak apa-apa diposesifin kamu nggak apa-apa. Iya, kalau sama dia mah ya ikhlas ya. Dikunciin aku nggak apa-apa. Udah nggak usah kemana-mana. Iya. Kasih makan. Aku kayak kunci. Kakinya dirantai. Aku kayak kunci. Kayak kucingnya. Berarti cemburu tapi wajar. Cemburu tapi bukan cemburuan yang nggak jelas. Cemburu ada sebabnya gitu. Tapi kalau cemburunya lama gitu nggak Kak? Kayak kalau kamu Enggak, aku sarkas orangnya. Sarkas gitu. Jadi bukan Contohnya yang kayak gimana? marah. Misal, temen kamu yang Ya, cowok. ini deket banget nih bondingnya nih. sama kita. Asik, seru banget tuh punya Kelas laki itu, kayak gini. kelas. Iya, misalnya kayak gitu. bayangin. Enggak, jadi kayak seru gitu loh, kayak di... Kamu sampai sekarang sarkas gitu Kak? Dikit sarkas. Dulu parah. Oh dulu lebih parah. Zodiak kamu apa, Kak? Scorpio. Kenapa kaget? Aku suka banget sama Scorpio. Iya. Iya. Bukan karena Kak Reval yang jadi kayak Scorpio. Aku paham, aku sama Scorpio. Scorpio dikit. bukannya red flag underrated ya? Iya. Iya. Red flag underrated. Aku suka banget sama Scorpio. Iya, Scorpio lumayan red flag. Scorpio tuh kalau sama Scorpio tuh harus Scorpionya yang suka. Kalau kitanya suka sama Scorpio tuh agak susah tuh. Oh, Jadi gitu. harus dia yang Kak Reval suka duluan sama cewek apa sukanya dikejar sama cewek? Gue sukanya ngejar. iyalah. Iya. Kalau dikejar jadi males. Iya, karena kayak menurut Scorpio tuh gampang. Nanti kita cuekin aja deh yuk. Jadi cuekin bareng-bareng ya. Anggap dia lelaki biasa. Dia aja nganggep lu aja enggak. Ya udah biar makin seru nih obrolan
Giliran kita apa karena kita main games aja yuk. Games apa nih? Gamesnya ranking berapa nih? Wah. Jadi Kak Reval diberikan 7 foto artis Indonesia dan harus mengurutkan mereka dari nomor 1 sampai 7. Siapakah sosok yang akan menduduki peringkat nomor 1? Umi. Langsung terbesit di otak kamu. Wah, Ralin ya. Berapa? Ini aku banget. Ralin. Kembar kamu 11, ya? Oh, mirip banget sih elegan. Iya, elegannya kan. Gandungan lu tuh kayak bocah ngaji. Ralin 5 deh. 5 deh. Ya. Wih, Mau deh Oyun deh. mau di Ayu dah. Mau di. Ini bestie kita nih. Iya, Temen nongkrong. nongkrongan kita kita. sama Maudi. Oh gitu. Se-circle. Nyambung banget lagi. Kayaknya abis ini kita harus nongkrong lagi deh. Ini Gue tuh pengen kayak lu kak. ayo nih. Ayo. Lu nyambung banget sama dia. Nyambung banget. Oh, bahasa Inggris mulu dong. Ya, which Bawaannya is pengen bisa kita. geser kalau dia. Berapa? 3 deh. Oke, 3. Oke 3. Indah Permata Sari. Waduh. Ini istri Mas Bian waktu itu ya. Berat nih, berat. 2. 2. Ada Aduh, Satu. Ariel Tatum 6 deh. Nah, Nah, 4-nya pasti aku nih. Aduh. Wah, ini nomor 1 harusnya. Asik deh. Kok ada lu sih? Dia kayak ibu pejabat tau. Iya, lagi nyalek, lagi nyalek deh. Lu nomor 4 deh. Asik deh. Lumayan lah. Ini Iya. Iya. siapa? Amanda Manopo. Namanya doang gak ada mukanya. Ya udah anggap udah Ya udah deh nih. Amanda Manopo. Karena Berapa? dia jadi adik gue, dia paling terakhir aja deh. Oke, Dojo 7 aja dia. Makanya belin dia. Oh, ini Oh, beli. tujuh. Iya. Nah, kalau ini Ini. Nah, ini nomor 1, top tier. Kenapa sih kakak boleh tahu? Karena jadi ibu gue dia. Ah. Di film Jangan Buang Ibu. Oh, Pir yang baru Yang kakak. ini. Iya. Ya ampun, Itu aku kamu udah lihat pengen buang trailernya. ibu kamu. Beneran ceritanya. buang ibu? Iya, ceritanya. Enggak dibuang. Terus dicuekin ibunya. Iya, kenapa sih Kak? Coba ceritain Enggak. dong. Jadi filmnya ini tuh memperlihatkan perjuangan seorang ibu yang selalu memprioritaskan anaknya dari kecil, susah sumbel, tanpa sosok ayah. Tapi ketika besar mengalami dilema antara anak-anaknya ya, anak-anaknya mengalami dilema harus memprioritaskan ibu atau tidak, gitu. Jadi ini dilema yang sekarang kayak realitas. Kadang kita juga punya deh kebingungan antara ibu tinggal sama siapa ya, apa sama gua, apa sama kakak gua. Tapi kakak gua misalnya masih gak punya keuangan yang oke, gua pun juga kerja tiap hari, yang jagain siapa? Iya. Kayak seperti itu, maksudnya dilema antara kita mau buat ibu tuh caranya yang paling baik seperti apa sih? Cara Gitu. memperlakukannya dan yang lain-lainnya ya. Iya, jadi tempat yang paling terbaik buat ibu tuh sebenarnya di mana sih? Ini juga jadi pembelajaran gak buat kamu? Banget. Jadi karena nyokap juga udah gak ada kan? Kenapa lu begitu? Gak apa-apa, terpesona aku kayak Iya, jadinya jadi apa namanya? Jadi semakin rindu sama almarhum mama jadinya. Melihat perjuangan ibu tuh, kayak ibu di setiap orang deh. Ibu kamu atau ibu Umi atau ibu Halda gitu, semuanya pasti punya perjuangannya masing-masing. Dan gue melihat sosok ibu tuh memang tidak pernah ada yang nyamain gitu. Sosoknya udah sendiri aja gitu. Meskipun bapak juga oke gitu, tapi seorang ibu nggak ada yang pernah bisa gantiin. Iya. Tapi pas kehilangan mama sedih banget. Hancur itu. Hancur banget. Iya, Itu- kayak pilar kehidupan kita tuh nggak ada gitu. Berapa lama Kak? Akhirnya kayak berdamai. Ya udah nggak Sampai sekarang suka masih. Ini lagi syuting aja nih, tiba-tiba nangis gitu, tapi diem-diem nangisnya. Berarti Iya. ini syuting ini kayak suatu yang agak berat nggak buat kakak? Karena kan soal ibu gitu. Lumayan berat. Atau malah kayak ngobatin kangennya kamu sama mama. Nggak terobati lagi, kangen. Karena iya sih ya. Iya gimana caranya? Iya sih. Cuman ya mencoba dealing bahwa dia udah di tempat yang terbaik aja, jadi kayak menstimulasi otak aja bahwa ya itu yang terbaik udah gitu, terima aja. Walaupun masih sedih ya. Sedih terus, tapi sedihnya nggak yang sedih banget gitu, cuman kangen aja kangen. Karena sosok udah gak ada. Betul, Peluk, nggak bisa curhat, Iya. nggak Sedih bisa. tahu kalau ngomongin Iya. rindu beda alam tuh paling susah tau. Nah itu dia, Asik. nggak bisa curhat, nggak bisa ditelepon. Iya.
nggak bisa di Kok asik WhatsApp. tapi ya? Iya, ada asiknya tuh. Tapi aku Ada yang kayak gak nggak pernah ngebayangin kalau nggak sama mama tuh kayaknya, udah kayaknya gila deh aku. Nah itu dia makanya Stres deh. ketika orang tua masih ada, film ini tuh nunjukin bahwa kita bisa ngelihat dari ruang lingkup perspektif ibu dan anak di sini. Jadi kadang ada kan banyak orang yang komunikasinya tuh anak sama ibu tuh nggak bagus gitu. Atau misalnya dia jauh atau gimana. Tapi di film ini tuh kita bisa istilahnya mengerti satu sama lain bahwa oh yang dirasain ibu gue tuh begini loh. Oh yang dirasain anak gue tuh begini loh. Nah itu ada di film ini. Jadi banyak POV-nya. Benar. Nah pas syuting ini kayak banyak kayak ini nggak? Maksudnya kakak diskusi sama pemain dan sutradara kayak ini bawa kemana gitu-gitu. Iya kita ngobrol banget sama sutradaranya pastinya Non Hadra. Tapi Bu Hadra katanya ikut. Ikut. Kita boleh ngobrol-ngobrol nggak sama Kita Bu panggil Hadra? langsung saudara kita. Iya, Iya nih. Bu Hadra. Ini gimana Bu? Banyak nangisnya nggak? Banyak banget. Iya kan? Banyak Apalagi Ibu banget. juga deket sama Mama kan? Banget. Berarti ini bukan pertama kali kerja bareng Kak? Enggak, kedua ya? Kedua. Kedua. Tapi yang kali ini memang maksudnya baik Reval, Nirina, semua Amanda, hampir semua karakter memerankan karakternya di 3 periode, 3 fase. Gitu. Jadi ada pertumbuhan karakter yang harus kita jaga gitu. Kayak Reval dari pas dia masih kuliah, ya kan masih tinggal sama ibu. Terus dia udah nikah tapi anaknya masih kecil, masih sering bolak-balik ke rumah ibu gitu. Masih kangen sama masakan ibu gitu. Terus yang fase ketiga anaknya udah makin dewasa, kebutuhan rumah makin banyak, pekerjaan juga makin menumpuk sehingga akhirnya waktu untuk ibu menjadi berkurang. Gitu. Nirina pun begitu ya, Nirina Zubir dari umur 30, 50, 70 tahun. Jadi perubahannya bukan cuma di karakter yang bertumbuh aja, bahkan di fisik. Apalagi kalau ibu-ibu yang punya pekerjaan yang cukup berat gitu ya selama hidupnya dari muda nyari uang buat anaknya karena udah nggak ada suami, biasanya tuh cenderung lebih tua. Gitu kan dia nggak sempat pakai skincare ya gitu. Gitu maksudnya dia sibuk matahari dia lawan malam. Ultraman. Enggak. Terlalu melawan itu, terlalu melawan. Tapi emang Ibu nggak ada takutnya kalau ngelawan apapun ya ibu-ibu ya? Cowok aja dia Satu ambil ibu yang bisa. takutin, anaknya nggak sayang sama dia. Iya, Ya kan, benar. bener kan? Aku kan ibu dari anak-anak kamu. Aduh, terlalu Tapi sebenarnya Terlalu cepet Mbak, kaget. di beberapa fakta kalau misalnya tadi takut anaknya nggak sayang sama dia, sebenarnya nggak juga karena ibu itu kan kasihnya memberi tak harap kembali sebenarnya. Dia tuh benar-benar ngasih semuanya tuh tulus. Jelas. Waktunya, semuanya, tenaganya, kasih sayangnya tulus. Bahkan maksudnya Aku sedih banget kalau ngomong Ibu, aku nggak bisa. coba deh tanya deh ibu kamu nanti di rumah. Pasti permintaan dia cuma satu, bukan yang tolong bahagiain ibu, enggak. Ibu cuma pengen kalian bahagia. Iya. Pasti jawabannya Iya, itu. aku kan merantau ya dari Cikarang ke Jakarta. deket banget. Aku jarang pulang. Nah mamaku tuh bilang nggak apa-apa kamu nggak pulang, yang penting kamu sehat. Mama nggak usah dipikirin, pikirin diri kamu aja gitu. Ya ampun. So sweet banget. Aku terharu di situ. Aku langsung makan kabel. Agak aneh loh ya gue. Iya aku terharu segitunya ibu Tampol tuh kayak ya. gitu. Nah, tapi di film ini kita jadi diingetin gitu. Walaupun maksudnya kasihnya ibu tuh satu arah ya tanpa harap kembali. Ya kita sebagai anak maksudnya harus inget itu semua gitu jasanya ibu gitu kan. Ibu sesimpel kita WhatsApp aja gitu kan. Mah udah makan belum? Itu dia seneng banget. Dia seneng banget. Nggak bisa nih. Jadi boba ini. Jadi boba ini. Jadi tahu jadi Aku ini ibu-ibu semuanya. Semua ibu lagi. Tapi Kak Reval kan berperan sebagai Tama. Pratama betul. Pratama. Nah kan Kak Reval di film ini tuh bersikap ya begitulah. Begitulah gimana? Angela ya. Bersikap begitulah. Seperti apa Maksudnya itu? kayak kurang baik gitu.
kayak ngerasa bersalah nggak? Maksudnya kayak di kehidupan ini kayak apa gue pernah ya ngelakuin ini ke ibu gue gitu. Gue paham. Jadi ketika sudah besar ternyata prioritasnya tuh berubah gitu. Si karakter utama kan. Kalau gue pribadi ya itu sama. Gue merasa ketika sebelum beliau meninggal, kayaknya banyak banget waktu yang terbuang untuk pekerjaan gitu dibanding harus nyamperin dia gitu. Karena kan kita lagi hustle banget nih. Kerja di Jakarta gitu, dia ada di Bogor. Jadi gak ketemu lama gitu. Sampai akhirnya jadi singkat cerita, gue tuh selama hidup gak pernah tinggal sendiri. Tapi pas almarhum mama mau meninggal sebulan, itu gue akhirnya nyoba tinggal sendiri di apartemen. Jadi pas akhir-akhir banget tuh rasanya lumayan gundah gulana banget sih di situ. Kayak ngerasa bersalahnya juga ada Ngerasa ya. bersalahnya banget-bangetan gitu. Kayak kenapa gue harus Iya kenapa cabut sih momennya gitu. gue harus sendiri dulu terus dia nggak ada gitu. Selama ini soalnya nggak pernah nggak tinggal sama orang tua gitu. Oh selalu sama orang tua Sama orang tua. Coba waktu itu. Nah, Coba waktu itu. Gitu, jadi mau momennya pas lebih kayak gitu sih tadi pertanyaan. Berarti ngerasain itunya. Merasakan, ada relate-nya with you. relate ya. relate with you boleh, ada boleh. Inggrisnya tuh. Relate with me. Tapi Bu Adra, ini gimana Bu? Susah apa gampang ngedirect cerita Jangan Buang Ibu ini? Yang pasti aku seneng banget dapet judul film ini gitu. Maksudnya ada sesuatu yang bisa aku persembahin buat mama gitu. Kayak aku pas ketika dapat skrip ini terus aku langsung nyamperin mamaku, "Mah, aku mau bikin film buat mama." Karena maksudnya ada kemiripan. Mama tuh dulu waktu kita masih SD tuh mama jualan donat juga gitu. Iya, jadi nah cuma yang aku nggak tahu adalah dulu jangan Bisa gue. aku nggak tahu ternyata untuk membuat donat di jam 6 pagi yang tinggal kita makan ternyata butuh beberapa Jam jam. sebelumnya betul. Karena kan donat harus dikembangin gitu. Nah di film ini sedetail itu ngasih tahu perjuangan ibu bagaimana harus bangun membuat donat itu dikembangin semuanya itunya ternyata butuh 3 sampai 4 jam. Artinya kan dia jam 2 pagi udah harus bangun. Iya ya. Sedangkan dia tidur jam 11 baru tidur. Iya, waktu pas bikin workshop bikin donatnya sama Kak Nirina, terus aku jadi tahu, loh ini berapa jam, ini berapa jam. Terus aku langsung bengong, ya ampun mama tiap hari kayak gini. Kurang tidur deh sama Iya, ini. terus aku kayak pulang, "Mah, makasih banyak ya mah," gitu. Udah selama ini kurang tidur, terus mama cuma senyum doang. Apa? Itu doang. Aduh ini belum nonton loh filmnya ini. Ya, belum nonton aja udah kebayang nih. Sedih. Itu kalau ngomongin soal emak tuh kayak Aku waktu itu Iya. kalau ngomongin mamaku kayaknya udah deh kayaknya mamaku tuh udah juaranya aku kayaknya kalau nggak ada mama aku bisa gila. Aku sampai dari sekarang udah mikirin itu. Tapi Terus waktu udah itu mikirnya gitu. iya kan? Aku kayaknya nggak bisa, aku hancur banget aku kayaknya. Tapi waktu itu pernah ada temanku cerita, jadi temanku tuh sakit, punya penyakit lah. Tapi terus dia tuh setiap berangkat kerja tuh telat terus karena jus yang dibawain sama mamanya tuh kayak kelamaan, kayak "Ini ibu bikinin jus tapi belum jadi, bentar ya," gitu. Aduh lama banget sih gitu. Udah tapi nggak dikasih taunya sama tantenya, "Kamu kalau ke ibu jangan marah," gitu. Ibu tuh lama karena setiap daun atau setiap buah yang dia mau blender atau kayak mau dia buat jus buat kamu tuh selalu didoain satu-satu gitu. Terus kayak selalu semoga anakku dari buah ini, dari zat yang ada di dalam buah ini tuh bisa sembuh gitu. Aduh sedih nggak? Maksudnya ibu tuh kayak dia tuh nggak ngasih tahu alasan dia tuh Iya, itu apa gitu loh. Sama aku Kita tahu dari orang lain. percaya maksudnya kita hari ini adalah berkat doa ibu. Iya. Gitu. Aduh, sumpah, nyesek banget deh aku. Ini ya, nyesek banget. Aku kayak nggak kuat deh nontonnya. langsung aku kalau misalnya lagi deg-degan, aku kan stand up comedian. Kenapa deg-degan? Iya kalau mau tampil stand up kan deg-degan. Oh, kirain di samping. Gak Reval. Nah ini kayak mau WhatsApp mama nih, deg-degan sampai gak reva. Terus. Terus aku selalu bilang, "Ma deg-degan ini gimana ya?" Udah tenang aja. Itu Nah, itu langsung manjur tenang banget. tuh. Iya manjur. Langsung tenang tuh kita. Kayak orang pertama yang pengen kamu sampaikan perasaan kamu. Iya, Ibu. ibu. Iya. Pacar enggak, ibu kayak dia tuh teman cerita segala macam tuh ibu.
Kalau mama udah ngomong, udah tenang aja, Iya. baca bismillah aja. Iya. Tapi semuanya langsung buka tuh jalan, pasti lancar aja. Nggak ada Disayang apa-apa. orang tuh doa ibu tuh. Benar, benar. Kalau ibu nggak doa ditonjokin orang. Selamatnya kita menurut aku juga dari doa ibu sih ya sampai sekarang ya Bu Adra. Berkahnya kita juga dari ibu. Nangis mulu dong Bu Adra. Iya. Iya. Iya kan? Iya, aku gampang mewek Iya. soalnya. Keluar syuting, air mata ibu habis berarti. Matanya bengkak. Kayak Cuma Matanya bengkak. Biarin dia ngomong, dia yang jelasin. Biarin. soalnya di filmnya itu sebenarnya bukan scene-scene yang emosionalnya tinggi gitu yang bikin kita sedih. Bahkan kayak ada satu dialognya Tama ya gitu. Ibu, nanti kalau abang udah kerja, gaji pertama abang ibu Buat mau ibu. apa? Itu sweet banget gitu, kalimat paling sweet dari seorang anak laki-laki pertama untuk ibunya gitu. Dan ibu nggak cuma senyum aja gitu, apa aja. Iya kan pasti ibu tuh nggak, udah deh duitnya kalau bisa buat lu aja, nggak usah dikasih ke gue juga nggak apa-apa kan. Seorang ibu pasti gitu ya, Badra. Aduh ya Allah, ini aku ajak mama nanti ya nontonnya ya. Harus. Ini emang kapan di bioskopnya? Ini tayang di bioskop 25 25 Juni 2026 di seluruh Indonesia. 4 hari setelah mamaku ulang tahun. Nah, Pas banget. terakhir satu orang ini semua orang ini. Iya. Bawa ibunya masing-masing ya? Bawa ibunya Masih ada. Iya, plus kakaknya. Kok jadi ngeberatin gue? Gue cuma pengen ngerayain sama mak gue. Bu Adra, aku mau nanya, penonton nih pulang nonton film Jangan Buang Ibu. Kira-kira akan membawa apa gitu? Perasaannya. Perasaan apa yang akan dibawa oleh para penonton? Yang pasti semoga semuanya tersadar gitu bahwa ada satu hal yang nggak bisa kembali, itu waktu. Jadi selama kamu masih punya waktu sama ibu kamu, prioritasin ibu, tanya kabarnya ibu, video call, telepon, kirim makanan gitu. Karena sebenarnya perhatian-perhatian kecil itulah yang membuat ibu merasa bahagia. Sesimpel itu ya Bu. Sesimpel itu. Pas masih ada. Iya, aduh, jangan gitu gak deh Pak. Tapi Kak Reval, Bu Adra boleh dong ajak warga buat nonton film Jangan Buang Ibu. Oke teman-teman yang mau nonton film Jangan Buang Ibu, nanti akan tayang pada tanggal 25 Juni ini tahun 2026. Jangan lupa juga untuk tap watchlist di Tix ID. Yeay! Jangan lupa nonton. Aduh, sama mama-mama kalian. Ajak mama, ibu, umi, uma. Kakaknya mama, adiknya mama. Makasih banyak. Main di sini lagi ya. Thank you dan Nurul. Makasih juga warga. Jangan lupa terus nonton The Nurul karena tayang setiap hari Selasa dan Jumat. Jam 7 malam di channel Waktu Indonesia Hiburan. Sampai jumpa semuanya. Ini yang bikin aku dihujat satu Indonesia. Apa? Tolong lah guys. Roti canai. Kamu lebih nyaman di J atau T? Ini harus banget dijawab. Iya, dijawab nih. Kan kita penasaran. Iya, kita penasaran. Gimana nih, Nan? Dulu kan tim-tim banget nih. Dulu tuh kuat banget. Tapi sedih banget ya guys, maksudnya Yuri harus di